Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita usia, yang masih memberikan kita kesempatan, yang masih memberikan kita iman dalam hati-hati kita, sehingga kita masih mampu untuk melakukan sholat subuh secara berjamaah di masjid yang mulia. Itu tidak lain tidak bukan, yaitu salah satu contoh dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mungkin sebagian daripada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mendapati itu. Allah Subhanahu wa ta'ala terang-terangan mengatakan dalam ayat pertama dalam surah Al-Fatihah, wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Di sini Ar-Rahman untuk seluruh makhluk, mau yang kafir, mau yang muslim, mau yang munafik. Begitu juga dengan orang yang tidak percaya dengan Tuhan, yaitu orang-orang ateis. Akan tetapi dengan kata Ar-Rahim ini khusus. Dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan ini khusus kepada orang-orang yang masuk dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kata Rahim, yaitu Maha Penyayang, yaitu yang dikhususkan hanya untuk kita. Dan dengan itu ma'asyiral muslimin dan muslimat, selainnya kita untuk mensyukuri nikmat yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita di akhir zaman, yang mana pada pagi harinya dia masih dalam keadaan muslim, akan tetapi di sore hari dia sudah menjadi seorang kafir. Begitu juga sebaliknya. Kita sekarang ini sudah di zaman yang memang betul-betul akhir zaman, yang terlihat bagaimana keadaan manusia di bumi pada saat sekarang ini. Salawat beserta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau memperjuangkan agama kita ini, yaitu agama yang hak, agama yang benar, yaitu Islam, bersama para sahabatnya, yang mana dahulu mereka itu merelakan sampai nyawa mereka itu sendiri pun mati dalam keadaan mujahid, yaitu dalam perang untuk membela agama kita, yaitu Islam, sehingga kita bisa merasakan begitu tentramnya, begitu nyamannya kita amal ibadah, yang mana pada zaman dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah 13 tahun, yang mana orang-orang yang mengikut Islam hanya 153 orang, kalau kami tidak salah, sekitaran 100. Begitulah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah. Maka ini juga patut kita sampaikan, khususnya mungkin para dai atau para penceramah, untuk jangan pernah berputus asa ketika tidak ada yang mau mendengar, ketika mungkin tidak ada yang mau menghiraukan. Rasulullah SAW pun sendiri berjuang selama 13 tahun, hanya beberapa ratus orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Dan selain itu Rasulullah juga berdakwah di Madinah selama 10 tahun, dan itu sangat panjang ya perjalanan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di sini kita harus bangga menjadi umat
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya kami di sini bukanlah kami merupakan orang yang mungkin lebih baik daripada ma'asyiral muslimin dan muslimat yang hadir di masjid ini. Melainkan inilah yang harus kita lakukan selama kita masih hidup di dalam dunia ini, seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, saling mengingatkanlah di antara kalian, sehingga karena peringatan itu sangat bermanfaat untuk orang-orang mukmin tersebut. Kita sesama mukmin, sesama orang-orang muslim, Allah Subhanahu wa taala sudah menyuruh untuk kita untuk saling mengingatkan. Karena kenapa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, tidak ada seorang manusia pun di dalam dunia ini yang tidak melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata'. Seluruh anak Adam, maksudnya kita manusia, tidak ada seorang pun yang tidak melakukan kesalahan. Akan tetapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, wa khairul khata'ina tawwabun, yaitu orang-orang yang bertaubat, yang kembali kepada jalan Allah dari atas apa yang dilakukan yang tidak diridhai olehnya. Ma'asyiral muslimin a'azakumullahu jami'an. Di sini kami cuma menyampaikan sebuah hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal ibadah seseorang tersebut dilihat pada akhir amalannya. Banyak di antara kita, tidak usah kita melihat kepada negeri orang lain, khususnya di negeri kita sendiri, ada ketika dia muda sangat bersemangat ketika melaksanakan amal ibadah. Ketika dia muda, dia sangat bersemangat untuk bersedekah, melaksanakan amal soleh yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Akan tetapi ketika sudah mempunyai jabatan, ketika sudah mempunyai kedudukan, sudah mempunyai istri dan anak, banyak daripada kita itu lalai, sehingga kualitas amal ibadahnya yang dulu sangat bagus, akan tetapi ketika dia sudah mulai tua, sudah mulai memudar, sudah mulai menurun, yang mana Rasulullah SAW mengingatkan untuk umatnya, yaitu yang pertama sekali istiqomah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya seorang manusia itu akan meninggal di saat amalan-amalan yang sering dia lakukan. Itu pada umumnya seorang manusia itu akan meninggalkan dunia ini, yaitu pada amal yang sering dia berbuat. Apabila seseorang tersebut selalu melaksanakan maksiat, maka niscaya seorang tersebut apabila belum bertaubat, belum kembali kepada Allah, maka akan mati dalam kemaksiatannya. Contohnya seorang penjudi, maka dia akan mati dalam keadaan berjudi. Seorang pemabuk akan mati dalam keadaan minum minuman yang haram. Akan tetapi ma'asyiral muslimin dan muslimat, kita yang masih melaksanakan kewajiban kita khususnya kepada Allah dan begitu juga daripada sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan meninggal dalam keadaan kita melaksanakan amal tersebut. Bahkan para salafus saleh meminta kepada Allah, ya Allah, ambillah ajalku ini ketika aku dalam keadaan sholat. Dan itu banyak yang sudah kita baca daripada kisah-kisah para salafus saleh yang mana mereka meninggal dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sekarang kita sudah di akhir-akhir puasa.
Kam ayam. Nah, kita sudah berada di 25, yang mana ini tentu sudah sangat akhir. Yang mana pada zaman Rasulullah SAW, yang terkhusus pada 10 terakhir, para istri-istri Rasulullah SAW sempat suuzon atau berburuk sangka. Kemana ya Rasulullah? Maksudnya dia menanyakan kepada istri yang lain. Istri pertama menanyakan kepada istri kedua dan lain sebagainya. Kemana Rasulullah SAW? Yang mereka menyangka Rasulullah SAW mungkin berada di istri ketiga atau istri keempat pada Ramadan di 10 hari terakhir. Akan tetapi ketika dicari di kamar-kamar tersebut dari para istri-istrinya tidak ada. Dan di mana Rasulullah SAW melaksanakan i'tikaf, yaitu mengkhususkan atau menyemangati terutama pada dirinya sendiri, yaitu untuk melakukan amal ibadah kepada Allah. Dan kemudian Rasulullah SAW yang sebelumnya tidak pernah mengajak, tidak pernah memanggil Ali radhiyallahu anhu, yaitu menantunya, untuk melaksanakan sholat tahajud. Ketika di akhir 10 Ramadan, Rasulullah SAW mendatangi rumah Ali dan mengetuk dan menyampaikan, wahai Ali, sekarang kita sudah di akhir-akhir Ramadan, sudah 10 terakhir, marilah kita memperbanyak sholat, memperbanyak zikir dan membaca Quran. Yang seharusnya ma'asyiral muslimin dan muslimat, apabila mungkin di awal Ramadan, di 11 Ramadan kita masih kurang semangat, yang seharusnya pada 10 terakhir ini kita harus lebih semangat dari sebelumnya. Akan tetapi al-waqi' fi hadzal balad, di negeri kita ini itu terbalik. Yang mana di awal sampai 10 itu Masya Allah begitu semangat kita. Akan tetapi terkadang ketika sudah masuk di 20 puasa terakhir, kalau ibu-ibu sudah sibuk mungkin untuk membuat kue lebaran, kalau bapak-bapak mungkin sudah sibuk kepada tujuan-tujuan kemana untuk melakukan silaturahmi atau dengan kegiatan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullahu jami'an. Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita, innamal a'malu, atau pada maknanya sesungguhnya suatu amal perbuatan itu kita mengerjakannya itu walaupun sedikit lebih baik daripada kita mengerjakan banyak pada hari itu, akan tetapi besoknya kita sudah tidak melaksanakannya. Maksudnya di situ yaitu istiqomah. Istiqomah ma'asyiral muslimin dan muslimat sangat perlu untuk kehidupan seorang hamba apabila dia menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Dan kapan kita terus untuk meminta istiqomah kepada Allah? Yang pertama sekali ketika kita sholat. Imam selalu membacakan kepada kita ihdinas siratal mustaqim, yaitu disitulah kita meminta kepada Allah untuk tetap beristiqomah. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa orang-orang sebagian daripada kita tidak istiqomah? Yang pertama sekali, karena melalaikan sholat. Karena sesungguhnya kita sudah tahu sholat ini merupakan daripada tiang seluruh amal-amal kita. Apabila sholat sudah kita remehkan, sudah kita bahkan tinggalkan, percuma kita melaksanakan yang lain, dan itu kita tidak akan istiqomah dalam melaksanakan amal perbuatan tersebut. Ma'asyiral muslimin azakumullahu jami'an. Mungkin ini beberapa utayan ataupun beberapa hadis yang kami ketahui, yang kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu merupakan orang-orang yang sangat beruntung. Merupakan orang yang sangat beruntung. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang besar untuk orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Walaupun
sebagian daripada kita belum bisa untuk mengambil apa yang dia dengar dan dia amalkan. Akan tetapi dengan niat ikhlasnya untuk menghadiri majelis ilmu, insya Allah Allah akan memudahkan seluruh urusannya, dan kemudian tentu di akhirat kelak kita baru mengetahui apa itu manfaat yang sudah kita kerjakan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Astagfirullah kulli khata, kami minta maaf atas segala kekurangan dari kami atau yang kami sampaikan belum lurus, maka itu datang dari kami sendiri. Wa nas'allaha yaqumu lana bi al-istiqamah fi amali al-ibadah ila akhir al-hayat. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita menjadi orang-orang yang beristiqomah dalam melaksanakan amal ibadah hingga akhir hayat kita. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.